Bukanlah perbuatan itu menyalahi Al-Quran dan hadis. Bukanlah perbuatan itu menyalahi aturan syariat agama kita. Mudah-mudahan ceramah ini didengarkan oleh sebagian orang di sana. Entah kelompok apa namanya, entah Wahabi jenis apa komunitasnya. Kita siap kok dialog kapanpun dimanapun, asalkan waktunya bertepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para ustadz, tuan guru, pimpinan Sirul Mubtadin, Abu Manan di Belangjurun, Walid Nuh, semua seluruh ulama yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini, mempersingkat waktu, semuanya seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah, selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah, semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, semuanya hadirin hadirat seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan dulu ada sebuah bukit yang tidak bernama. Bukit itu berdekatan. Belakangan datang Adam duduk di atas bukit tersebut. Oleh karena Adam Safiullah, maka dinamakanlah bukit itu Bukit Safa. Dan duduklah Hawa di bukit sebelahnya, dinamakanlah bukit itu Bukit Marwah. Yang dulu tak bernama, duduk Adam, dinamakan Bukit Safa, satunya Bukit Marwah. Belakangan di wilayah bukit tersebut, Nabiullah Ibrahim meletakkan anaknya Ismail. Akhirnya tempat tersebut naik sejarahnya menjadi syiar Allah, naik namanya menjadi syiar Allah. Saudara-saudaraku,
Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, jamaah Sirul Muqtadin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tempat ini menjadi syiar Allah, terus seiring berjalannya waktu, maka berselingkuhlah Isaf dan Nailah, yang sebagian mengatakan mereka berzina di dalam Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk menjadi patung batu. Kemudian batu tersebut diletakkan, yang satu di dekat Safa, yang satu di dekat Marwah. Tujuan pertama peletakan di situ supaya menjadi pelajaran. Belakangan seiring berjalannya waktu, mereka berdua dijadikan Tuhan. Akhirnya orang-orang jahiliyah pada zaman itu ketika melaksanakan haji, mereka tawaf sebagaimana kita tawaf. Bedanya apa? Bedanya mereka bukan memanggil Allah, tetapi memanggil patung Isaf dan Nailah. Di tempat sa'i mereka sa'i, di tempat tawaf mereka tawaf, tapi yang mereka panggil adalah patung itu, bukan Allah. Kalau kita bertanya, hampir sama amalan mereka dengan amalan kita. Ketika mereka sa'i, kalinya sama. Sama-sama 7 kali, sama-sama di musim haji, sama-sama tempatnya, waktunya, hanya beda panggilan. Mereka memanggil Isaf, Nailah, dijadikan mereka Tuhan, sedangkan kita di tempat itu memanggil Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian itu kepada para sahabat, sehingga ada sebagian sahabat enggan untuk melaksanakan sa'i di tempat itu. Kenapa? Karena sebagian mereka berpikir, apa gunanya kami sa'i di tempat itu? Kenapa? Karena tempat itu sudah menjadi tempat musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran surat Baqarah ayat 158. Allah katakan, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah itu bagian dari syiar Allah. Maka tidak mengapa, tidak dosa kalian sa'i di sana, kata Allah. Tidak dosa kalian sa'i di tempat itu, kata Allah. Mengapa? Tapi tempat itu sudah menjadi tempat musyrik. Mereka memuja-muja selain Allah. Kenapa tak mengapa? Karena mereka memanggil selain Allah, sedangkan kalian memanggil Allah. Maka ini adalah pelajaran penting bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika terjadi bentuknya agak mirip, kelakuannya agak mirip dengan amalan-amalan di luar Islam, jangan langsung kita mengatakan, wah ini syirik. Tadi sebelum Walid sampai kemari ada pesijuk. Ini dituding orang pesijuk ini sebagai perbuatan bid'ah dan syirik. Kenapa? Karena orang-orang Hindu melakukan itu, orang-orang di luar Islam melakukan itu. Maka ditudinglah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di Aceh ini telah berbuat syirik. Di Aceh ini juga ada senujuh, sama juga dengan orang Hindu, sehingga dituduh oleh kaum-kaum sebelah sana bahwa kita ini berbuat seperti perbuatan mereka, dikaitkan dengan sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu bagiannya. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat sejarah tadi kurang apa? Ketika mereka sa'i, kalinya sama 7 kali, tempatnya sama, waktunya sama, daerahnya sama, hanya manggilnya saja beda. Dia manggil makhluk,
kita manggil Allah. Kata Allah, tak mengapa kalian sa'i di sana. Mengapa? Karena kita dengan kaum jahiliyah tidaklah sama. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu bagi kita yang sudah bergabung di Sirul Muqtadin, mungkin di dalamnya sudah ada tradisi senujuh, sudah ada tradisi pesijuk, tepung tawar dan yang sejenisnya. Jangan ragu, bukanlah perbuatan itu menyalahi Al-Quran dan hadis. Bukanlah perbuatan itu menyalahi aturan syariat agama kita. Mudah-mudahan ceramah ini didengarkan oleh sebagian orang di sana. Entah kelompok apa namanya, entah Wahabi jenis apa komunitasnya. Kita siap kok dialog kapanpun dimanapun, asalkan waktunya bertepatan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak tak perlu keluar dari Sirul Muqtadin. Kalau mau kita jelaskan satu persatu, banyak sekali kelebihan Sirul Muqtadin. Walaupun mungkin sebagian orang tidak menyenangi Sirul Muqtadin, kita tidak memaksa hati orang untuk ikut, tetapi ketika mereka mengkritik, kadang-kadang gatal lidah kita juga untuk menjawab. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang membuat kita ini kadang-kadang terpecah belah adalah satu penyebabnya dari banyak penyebab yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, tilkat darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan. Demikianlah negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang enggak pengen tinggi. Saudara-saudaraku, Allah mengatakan negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Bayangkan itu. Maka inilah kita harusnya rendah. Harusnya rendah. Siapa yang pengen tinggi? Dalam Quran diceritakan banyak sejarah. Di antaranya Fir'aun. Fir'aun mengaku tinggi. Bahkan dirinya dinobatkannya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Fir'aun bahwa diri mereka bukan Tuhan. Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala keringkan sungai Nil sekering-keringnya, sehingga orang-orang yang berada di pinggiran sungai Nil itu kebingungan apa yang harus dibuat, apa yang harus dikerjakan, kemana harus mengadu. Yang mengaku Tuhan adalah Fir'aun. Akhirnya mereka datang mengadu kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, engkau tiap tahun meminta dari kami sebagai upeti. Sekarang kami datang kepadamu karena engkau mengaku Tuhan. Kau lihatlah sungai Nil ini kering. Kami mandi pun payah, minum susah, ternak kami banyak yang sudah bermatian. Kami mohon kepadamu wahai Fir'aun, tolonglah kami, penuhkanlah sungai Nil dengan airmu. Apa yang bisa dibuat Fir'aun? Fir'aun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun mengusir orang itu. Besok datang lagi begitu banyak. Kenapa? Karena sungai tetap kering. Orang sudah bermatian, ternak-ternak udah banyak yang mati. Mereka tak lagi mandi. Datang menjumpai Fir'aun, wahai Fir'aun, engkau kan Tuhan. Engkau selama ini ngaku Tuhan. Tiap tahun kau minta pajak dari kami. Kali ini kami datang kepadamu, tolonglah kami wahai Fir'aun. Isikanlah sungai Nil ini dengan airmu. Kebingungan Fir'aun. Apa yang harus dia buat? Peserta unjuk rasa makin ramai. Tak bisa dia berbuat apa-apa. Akhirnya Fir'aun memutuskan mengusir mereka.
Makanya di mana-mana kalau banyak unjuk rasa diusir, itu biasanya ya raja tak punya solusi itu. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau punya solusi nggak diusir. Akhirnya besok datang lagi unjuk rasa semua, tua, muda, laki, perempuan, semuanya datang unjuk rasa kepada Fir'aun. Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa kata Fir'aun? Pergilah kalian, tinggalkanlah negeri ini. Kalau kalian tidak mau menyembahku, tidak mau memuja dan memujiku, tinggalkan negeri Mesir ini. Akhirnya mereka berkata, kalau demikian, ya sudahlah, kami tinggalkan negeri ini. Semua berangkat meninggalkan negeri. Kebingungan Fir'aun, apa yang bisa dibuat kalau negara ini semuanya sudah tak ada lagi penduduknya. Disitulah Fir'aun kebingungan. Akhirnya Fir'aun turun ke padang pasir. Dia sujud di hadapan Allah, dibenamkannya kepalanya hingga tampak sebagian kupingnya. Di situ Fir'aun berkata, apa kata Fir'aun? Ya Allah, ya Rabb, aku datang sebagai hamba yang lemah. Ya Allah, ya Rabb, aku datang sebagai hamba yang lemah. Aku mohon kepadamu ya Allah, penuhkanlah air sungai Nil ini dengan airmu. Lama Fir'aun sujud. Lama Fir'aun sujud. Begitu dia bangun, dia lihat ke arah sungai Nil. Sungai Nil sudah terisi separuh. Begitu dilihat sungai Nil sudah setengah airnya, cepat-cepat dia naik ke menara berkata, hei rakyatku semua, apa yang kalian minta sudah kukabulkan. Baru tadi dia bersujud kepada Allah, mengatakan ya Allah, ya Rabb, penuhkanlah sungai Nilmu ini dengan airmu. Begitu kabul, langsung dia berkata, apa yang kalian minta sudah kukabulkan. Begitulah modelnya Fir'aun tersebut. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kalau kita baca sejarah Fir'aun ini, ada juganya pada kita. Cuman namanya bukan Fir'aun, karakternya mirip. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketinggian Fir'aun. Makanya ketika Fir'aun duduk di singgasananya, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril, wajahnya seperti wajah manusia biasa, berkata kepada Fir'aun, wahai paduka raja, sesungguhnya aku mempunyai budak yang banyak. Banyak budakku wahai Fir'aun. Di antara budakku ada satu yang kuserahkan kunci hartaku. Seluruh gudang-gudang hartaku, kuncinya kuserahkan kepadanya. Maka dia bebas mengambilnya dari gudang manapun, di tempat manapun. Sehingga dia tampak jauh lebih kaya dibandingkan seluruh budak-budakku yang lain. Namun apa yang terjadi wahai paduka? Fir'aun tak menyangka kalau yang datang Jibril. Apa yang terjadi wahai paduka? Budakku yang satu ini mulai melawan. Dipengaruhinya seluruh budak yang lain agar mengakui dirinya sebagai majikan. Aku yang asli pemiliknya mulai ditinggalkan. Aku bertanya kepadamu wahai paduka, apa saranmu? Maka Fir'aun menjawab, oh kalau model gitu, ini budak pelawan. Fir'aun tak tahu yang datang ini Jibril. Fir'aun tak menyangka yang dimaksud adalah dirinya. Kata Fir'aun, oh kalau begitu ini budak-budak pelawan. Kalau aku yang punya budak itu, kata Fir'aun, akan kutenggelamkan dia di Laut Merah. Artinya apa? Kematian Fir'aun sudah di dalam persetujuan dirinya. Wahai paduka raja, kata Jibril, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu, paduka? Kalau kulakukan hal itu, apa kata orang? Tentu orang mengatakan aku kejam. Tolonglah bikin surat undang-undangnya, ciptakan undang-undang baru. Akhirnya Fir'aun meminta satu kertas dan pena, ditulisnya lah di situ, setiap budak pelawan akan ditenggelamkan di Laut Merah.
Setiap budak pelawan akan ditenggelamkan di Laut Merah. Maka surat itu dilipat oleh Jibril, dikantongi. Maka ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, nah budak-budaknya semuanya sudah mati, tinggal Fir'aun yang hidup. Datang Jibril sebagaimana datang dulu ke istana. Begitu dia datang ke tempat Fir'aun yang kepalanya nimbul, lainnya sudah tenggelam, badannya mulai lemas. Apa kata Fir'aun? Kau kan yang datang dulu ke istana? Iya, aku yang datang. Aku malaikat Jibril menyindir kamu, cuman kamu nggak kesindir. Aku membawa surat yang kau buat. Setiap budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Kedatanganku ingin menenggelamkan kau di Laut Merah, karena ini keputusanmu sendiri. Di situ Fir'aun menyerah, bertobat. Tapi tobatnya dalam keadaan tinggi. Allah mengatakan tilkat darul akhirah, demikian negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak pengen tinggi. Fir'aun tinggi, maka di Fir'aun tobatnya nggak diterima. Di mana ketinggian Fir'aun? Di dalam Quran dikatakan, apa kata Fir'aun? Kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Makanya Allah tidak mau menerima tobatnya Fir'aun, karena kalimat Fir'aun, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Di sini keras hatinya Fir'aun. Dia tidak mau menyebutkan dua musuhnya. Kenapa? Sangkingkan bencinya. Makanya tolong jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya jamaah Sirul Muqtadin yang dirahmati Allah, jangan suka bermusuh. Fir'aun bermusuh dengan Musa dan Harun, sehingga mau mati pun nggak mau dia menyebutkan nama musuhnya. Begitu dia tobat tapi tanpa Musa dan Harun, kalau demikian kami beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ditenggelamkan, meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena hatinya tetap tinggi. Apalah salahnya dia berkata, kalau demikian kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi dia tidak mau menyebutkannya. Kenapa? Hatinya masih tinggi. Dua musuhnya tak ada di dalam hatinya. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah Sirul Muqtadin, jangan buka bermusuh-musuh. Kalaupun jamaah kita ada yang mengatain, kalaupun jamaah kita ada yang mengejek, siapapun yang mengejeknya, istiqomahlah terus dalam Sirul Muqtadin. Apa yang diajarkan oleh guru-guru lokal, jalankan saja. Tetap istiqomah. Biarkanlah orang berbuat dengan perbuatannya, orang mengejek dengan lisannya, tapi kita tetap beramal dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau demikian kata Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Fir'aun tinggi. Harusnya dia berkata kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka orang yang suka bermusuh seringnya begitu. Kadang-kadang kita ini kalau udah bermusuh sama leman, kucingnya leman datang pun disepai. Apalah hubungannya? Ya, bermusuh sama leman, kucing leman datang disepai. Waktu nyepain kucing itu tadi, bukan nama kucing dibilang, nama leman. Nih leman pagi-pagi dah datang nih ngabiskan ikan gue nih. Apa kata kucing? Ya Allah, nggak ada nih perjanjian apa-apa aku sama si leman. Cuman aku numpang tidur di rumahnya, numpang makan beberapa waktu. Saudara-saudaraku, orang yang suka bermusuh-musuh tak bisa masuk surga. Saudara-saudaraku, maka oleh sebab itu Allah memberikan kita sholat yang di dalamnya itu ada 4. Apa itu? Pertama, sholat ini dari berdiri menuju sujud. Yang kedua, dari tinggi menuju rendah. Yang ketiga, dari pikir menuju zikir. Yang keempat, dari isi menuju nol. Maka cari 4 ini di dalam sholat yang kita kerjakan selama ini. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ulang lagi. Cari 4 macam ini. Cari 4 macam ini. Dari berdiri menuju sujud.
dari tinggi menuju rendah, dari pikir menuju zikir, dari isi menuju nol. Jangan katakan aku sudah sholat Ustaz 25 tahun nggak pernah tinggal. Jangan katakan aku rajin duha dan tahajud nggak pernah tinggal. Aku tak tanya duhamu berapa rakaat, aku tak tanya tahajudmu berapa rakaat, aku tidak tanya solat ini itumu. Yang ku tanya berapa nol yang sudah kau dapatkan, berapa zikir yang sudah kau temukan, berapa rendah. Saudara-saudaraku, solat ini dari berdiri menuju sujud, bukan dari sujud menuju berdiri. Solat ini ya dari tinggi menuju rendah, bukan dari rendah menuju tinggi. Salat ini dari pikir menuju zikir. Waktu kita berdiri, otak di atas, dada di bawah. Otak tempat mikir, dada tempat zikir. Di saat sujud, otak di lantai, dada di atas. Pada saat sujud, zikir lebih tinggi dari pikir. Maka di saat itu manusia itu disebut dekat dengan Tuhannya. Kapan? Di saat zikirnya lebih tinggi dari pikirnya. Dan di saat solat itu dari isi menuju nol. Nol inilah yang kita cari. Kenapa? Karena nol di bawah satu. Satu itu wahdaniyah. Wahdaniyah, wahda, alif nun, ya ta marbutoh. Maka dari sini lahirlah nafi, kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Untuk mendalami ini ada abu kita ini, Abu Manan di Belangjurun. Ini memang spesialisnya itu. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berdoa. Allah menyuruh kita berdoa. Bukan meminta, tapi berdoa. Kata Allah, mintalah kepadaku, berdoalah kau kepadaku, berdoa. Bapak Ibu tahu nggak doa itu apa? Doa itu apa? Maka ada Sudin. Sudin ini dia 20 tahun sholat berjamaah tak tinggal. Rajin dia minta kepada Allah, tapi satu pun permohonannya tidak dikabulkan. Tanyanya kepada saya tak punya jawaban. Akhirnya saya ajak jumpain kiai. Maka berangkat saya dengan Udin menjumpain kiai. Sampai ke rumah kiai saya bilang, Pak Kiai, ini Sudin udah berdoa 20 tahun kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Kira-kira apa sebabnya? Pak Kiai tidak menjawab apa-apa. Hanya Pak Kiai berkata, Din, makanya kau terus-meneruslah kau berdoa. Selama ini kau belum berdoa. Udin kebingungan. Aku berdoa 20 tahun, doaku nggak kabul. Aku ngadu kepada Kiai. Kiai hanya mengatakan makanya kau harus berdoa. Akhirnya di perjalanan pulang Udin nanya sama saya, Ustadz, ini sebenarnya yang gila aku apa Kiai, katanya. Bukan gila siapa yang gila. Engkau memahami kata Kiai itu dari pemohonanmu. Kiai itu menjelaskan dari keadaanmu. Yang dinamakan doa ialah dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya amar, perintah. Di dalam Quran kita disuruh berdoa. Berarti pastikan dirimu di bawah, bukan di atas. Kita kadang-kadang inilah penyakit kita ketika berdoa. Kita selalu kadang-kadang doa kita itu di atas. Sedangkan Tuhan itu satu. Kalau saya ingin bikin angka untuk memudahkan paham, ini sebenarnya bukan hakikat. Tempat, bukan. Kalau diurut 0 di bawah, 1 di atas, 2 di atas 1, 3 di atas 2. Allah satu. Maka kalau ingin dekat dengan Allah, cobalah jadi 0. 0 itu posisinya di bawah. Jangan kau jadi 2. Karena kalau jadi 2 berarti engkau berada di atas. Kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan Allah? Mungkin tempatnya salah. Kita berdoa dari atas, bukan dari bawah. Maka setiap kali kita berdoa, jadinya perintah. Bagaimana mungkin Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, kita perintah? Makanya Allah katakan, tilkat darul akhirah. Demikianlah negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian.
Cobalah kalau demikian, berdoalah kita kepada Allah dengan posisi kita sebagai nol, yang tidak ada iri di dalamnya, tidak ada ria di dalamnya, tidak ada takabur, tidak ada penyakit-penyakit hati lainnya. Kita menjadi nol, maka di situ seluruh permohonan kita jadi doa, tidaklah permohonan kita jadi perintah. Ini kadang-kadang penyakit yang paling besar dalam diri kita. Kita berzikir, sebelum kita berzikir kita berkata, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Keluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati. Keluarkan kebesaran makhluk. Makhluk yang paling besar siapa? Apa yang paling besar? Gajah, komodo, naga? Bukan. Makhluk yang paling besar adalah aku. Aku. Maka buang aku. Ini kampung kemarin, kalau aku nggak ada, itulah itu keluarkan itu. Aku itu keluarkan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Keluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati. La ilaha illallah. Masukkan kebesaran Allah dari dalam hati. Ini tanda petik. Nggak usah dibahas sekali karena jamnya ini udah mau habis ini. Yang ketiga, la ilaha illallah. Sempurnakan la ma'budu bihaqqin fi wujudihi illallah. Kita berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak ada makhluk. Tidak ada lagi makhluk. Maka kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sudah nol. Aku sudah tidak ada lagi. La ilaha illallah. Datang pula mualaf baru Islam, zikir pula sebelah saya, suaranya keras. Apa kata dia? La ilaha illallah. Sebelah saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tengok begini. Kata saya. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi tak berhuruf. Tak apa hurufnya itu. Kata saya. Aku masuk lagi ke dalam. Ketika dia berzikir, nggak usah kau kan. Ketika suaranya la ilaha illallah, biarkan. Nanti selesai berzikir, ada waktumu, ajarkan. Karena ada ayat mengatakan fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Lalu apakah terlarang dia berzikir dengan la ilaha illallah? Tidak. Cuman tidak boleh dia membiarkan dirinya dalam kebodohan. Dia diwajibkan belajar. Sekarang sedang belajar apa sedang beramal? Sedang beramal. Biarkan dia beramal dengan zikir caranya seperti itu bisanya. Engkau juga berzikir kepada Tuhanmu dalam keadaan hatimu kosong. Kadang-kadang ini penyakit manusia. Begitu ngumpul, melihat ada yang kurang pas, langsung kita kritik dalam zikir kita. Kalau mau kritik nanti setelah selesai, Pak, ku dengar suara zikir Bapak kurang pas. Kapan Bapak ada waktu? Datanglah, nanti saya ajarkan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tilkat darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan. Inilah salat dari isi menuju nol. Berapa nol yang sudah kau dapatkan? Jangan cerita duha sudah sekian ratus rakaat. Nggak usah cerita tahajud sekian rakaat. Nol yang kutanya berapa banyak? Karena Allah mengatakan demikian negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak menginginkan ketinggian. Nyosang nasang mau 5 menit tu. Nah, hotel mau 5 menit tu. Nah, terlanjut 5 menit tu. Dah. Okey, kita lanjut. Dulu ketika banjir masa Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh melayang-layang di atas air 6 bulan lebih kurang lamanya. Akhirnya Allah hendak mendaratkan bahtera Nabi Nuh. Air pun disurutkan. Kemudian apa kata Allah? Allah tawarkan kepada bukit yang tinggi dan besar. Apa kata Allah? Wahai gunung-gunung,
Maukah kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggung kalian? Allah tawarkan kepada gunung-gunung yang besar, wahai gunung-gunung, maukah kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh ini ke punggung kalian? Apa kata gunung yang tinggi dan besar? Kami siap ya Allah, kami mau ya Allah, kami siap, kami mau. Allah senang mendengarnya. Kenapa Allah senang mendengarnya? Ini menandakan gunung ini patuh kepada Allah. Allah tawarkan, wahai gunung-gunung, maukah kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggung kalian? Maka apa kata gunung-gunung yang tinggi dan besar? Kami mau ya Allah, kami siap ya Allah, kan kami besar. Nah, disinilah Allah marah. Allah tak mau lagi mendaratkan bahtera Nabi Nuh ke puncak bukit yang besar-besar, ke puncak gunung yang besar-besar, walaupun mereka siap, walaupun mereka mau. Kenapa? Karena mereka sombong. Makanya bila ada di kita ini Sirul Muqtadin, jamaah yang ekonominya agak lebih, yang sumbangnya agak besar, jangan bapak ibu batalkan sumbangan ibu gara-gara cakap ibu. Ini bagaimana Sirul Muqtadin membutuhkan dana, kita akan buat ini. Bapak ibu bagaimana? Siap, siap, kan aku toke gitu. Jangan, nggak payah ibu bilang, orang dah tahu ibu toke. Nggak payah bapak bilang, bapak udah tahunya, orang udah tahu bapak bupati. Nggak payah bapak bilang, orang udah tahu bapak Kapolsek, Kapolres, Dandim dan Ramil semuanya. Nggak payah, sumbangkan saja karena Allah. Allah simpan itu sumbangan untuk membalas bapak nanti di akhirat. Ibu-ibu yang kaya yang membawa sumbangan yang banyak, nggak usah sok-sok lah, sumbangkan saja. Nanti bapak ibu ambil balasannya nanti di akhirat. Wahai gunung-gunung, siapkah kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggung kalian? Apa kata gunung-gunung tadi yang besar? Kami siap ya Allah, kami mau ya Allah, kan kami besar. Allah tidak tawarkan lagi itu kepada mereka, kepada gunung-gunung yang ada. Lalu bagaimana? Allah tawarkan kepada gunung yang kecil dan rendah. Wahai bukit Judi, maukah engkau kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke pundakmu? Maukah engkau kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggungmu? Apa kata Bukit Judi? Bukit Judi tidak berkata aku siap. Bukit Judi tidak berkata aku mau. Dia berkata, bagaimana mungkin ya Allah kau daratkan bahtera Nabi Nuh yang sangat mulia itu ke pundakku? Bagaimana mungkin kau daratkan bahtera Nabi Nuh yang sangat mulia itu ke punggungku? Sedangkan aku ini adalah bukit yang rendah, bukit yang kecil. Apa kata Allah? Wahai Bukit Judi, karena engkau merendah, sekarang kutinggikan. Wahai Bukit Judi, karena engkau mengecil, sekarang kubesarkan. Maka jadilah dia bukit yang tinggi di antara gunung-gunung yang tinggi, menjadi bukit yang paling besar di antara bukit-bukit yang besar. Lalu bahtera Nabi Nuh pun didaratkan. Begitulah kalau Allah hendak mengangkat martabat manusia. Maka oleh sebab itu, jangan kau tinggikan dirimu di hadapan Allah, jangan kau besarkan dirimu di hadapan Allah. Ini jamaah Sirul Muqtadin ini adalah jamaah yang baik, ahli-ahli Allah, majelis-majelis Allah. Duduklah engkau bersamanya di sana, kau sebut nama Tuhanmu, kau ikhlas membacanya, tak usah kau tinggi di dalamnya. Silakanlah kau kecil dan rendah di sana. Biarkan Allah memantaumu dalam keadaan kecil. Mungkin karena itu nanti Allah besarkan engkau. Biarlah Allah memantaumu dalam keadaan rendah. Mungkin di saat itu nanti Allah memandangmu dalam keadaan rendah, sehingga Allah tinggikan engkau. Maka tinggilah martabatmu nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Tentu itu yang diharapkan oleh seluruh para rasul, para anbiya, para syuhada, para salihin, orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dijadikan Allah Subhanahu wa taala hambanya yang benar, dalam keadaan niat yang baik. Kita datang dari rumah untuk menuju tempat yang baik, untuk bertatap muka dengan orang-orang yang baik, melihat wajah ulama-ulama dan guru-guru, mulai daripada guru rangkang, guru lokal, guru kelas, sampailah kepada guru pusat.
mudah-mudahan kita dengan sebab kita ikhlas duduk di sini, Allah dudukkan kita nanti di akhirat bersama hamba-hambanya yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamnya pun sudah habis saya kira. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Abu. Kalau ada yang kurang pas, yang nggak apa-apa Abu sampaikanlah kepada saya. Karena saya pun kurang, bukannya ahli-ahli kali di bidang pidato dan ceramah. Hanya ingin mengingatkan, bukan untuk Bapak Ibu, tetapi yang paling utama untuk diri saya. Mudah-mudahan bisa kita cerna semua, kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.